Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, di hari yang paling agung dari hari-hari dalam sepekan, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari dan memperdalam keilmuan kita tentang agama Islam. Dan ini tentunya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena nikmat itu, kata para ulama, ada dua. Rezeki itu ada dua. Ada nikmat secara hissi yang bisa dilihat jelas, nyata, seperti nikmat makan, minum, pakaian, kendaraan. Dan nikmat yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, bahkan semua makhluk. Bukan cuman manusia, bukan cuma orang-orang yang beriman, tapi orang yang tidak beriman pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hanya sekadar mendapatkan nikmat yang seperti ini, makan, minum, pakaian, kendaraan, itu belum menjadikan seorang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ada nikmat yang kedua, yaitu nikmat atau rezeki secara maknawi. Itulah nikmat berupa keimanan, amalan saleh. Demikian juga ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Ini adalah nikmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, silakan, Pak. Ahlan. Ya. Nah, iya. Masyaallah, barakallahu fikum. Iya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya nikmat itu atau rezeki itu ada dua. Ada rezeki secara hissi yang bisa dilihat oleh indera, yang bisa disaksikan secara nyata, seperti nikmat makan, minum, pakaian, kendaraan. Dan ini nikmat diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Kepada setiap orang. Baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Makanya ya, kalau sekadar nikmat ini saja yang didapat, maka belum menjadikan seorang itu mulia dan tinggi di sisi Allah. Tapi ada nikmat yang kedua, ada rezeki yang kedua, itulah rezeki atau nikmat secara maknawi. Itulah nikmat keislaman, keimanan, amalan saleh. Demikian juga ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik. Itu semua adalah nikmat, dan ini yang menyebabkan seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya penting untuk kita ketahui supaya kita tidak tertipu. Ya, ini tidak beriman, tapi masya Allah rezekinya kelihatan lancar. Saya beriman, taat kepada Allah, tapi rezeki saya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin kelihatan sempit rezekinya. Maka harus dipahami bahwasanya rezeki itu ada dua. Ada berupa harta, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Dan yang kedua ada berupa keimanan dan amalan saleh. Dan itulah nikmat terbesar.
Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkumpulnya kita di tempat ini, ya ini nikmat yang sangat besar, yang tidak semua orang bisa merasakannya. Ya, kenapa? Karena berkumpulnya kita di tempat yang seperti ini, itu akan menjadikan hati kita tenang. Karena Nabi SAW menamai perkumpulan yang seperti ini sebagai taman-taman surga. Dan namanya taman itu pasti ya membuat seorang itu merasa nyaman, merasa tenang. Ini nikmat yang sangat besar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini sedikit kita akan menyebutkan beberapa keutamaan dan keindahan agama Islam, sehingga kita semakin kokoh dan kuat di dalam memeluk agama Islam. Nah, jadi agama Islam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah agama yang paling sempurna. Agama yang menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Baik itu terkait dengan agamanya itu sendiri atau terkait dengan dunianya. Semuanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Namanya sempurna, ya semuanya sudah dijelaskan. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam masalah ya istinja, dalam masalah berbersih atau bersuci, atau dalam bahasa lainnya dan masalah cebok, itu dijelaskan di dalam agama kita, dijelaskan dalam agama Islam. Ya, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kalau seorang itu cebok atau beristinja, ya maka tidak boleh kurang dari 3 batu kalau menggunakan batu. Ya, demikian juga tidak boleh menggunakan tangan kanan, harus menggunakan tangan kiri. Demikian juga dalam masalah makan, minum, itu semuanya dijelaskan di dalam agama kita. Bahkan dalam masalah tidur pun itu dijelaskan di dalam agama kita, dijelaskan di dalam agama Islam. Maka agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, agama yang menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Mulai dari tidur ya sampai bangun, kemudian tidur kembali, semuanya diterangkan di dalam agama kita. Dan inilah yang insyaallah yang akan kita ya pelajari nanti sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa melihat kemuliaan dan keindahan agama Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keindahan dan keutamaan Islam yang lain, yaitu agama Islam menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan bagi orang yang sebelumnya belum masuk Islam, kemudian masuk Islam. Jadi disebutkan dalam hadis atau disebutkan di dalam Al-Quran, ya di surah Al-Anfal ayat 38. Ya, alhamdulillah sekarang ada Al-Quran yang dibagikan. Ya. Dan ini kalau tidak salah ada terjemahannya Pak Mawardi ya? Ada terjemahannya. Iya. Nah, itu nanti bisa dilihat-lihat di surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, apabila mereka berhenti, artinya masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keindahan Islam, Pak. Jadi begitu masuk Islam, ya, begitu masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa-dosa yang lalu itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu luar biasa agama Islam. Jadi ketika ada orang misalnya sebelumnya dia belum beriman, kemudian dia beriman, masuk ke dalam Islam, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa-dosanya yang lalu itu langsung diampuni oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keindahan yang luar biasa. Keindahan yang luar biasa. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya sahabat Abdullah bin Amr ya atau sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta annal Islam yajubbu ma qablahu." Tidakkah engkau tahu bahwasanya agama Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Jadi misalnya seorang masuk ke dalam Islam di umur 40 tahun atau di umur 50 tahun, maka dosa-dosanya lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu subhanallah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang masuk Islam belum melakukan apa-apa, belum sholat, belum berpuasa, belum melakukan apa-apa di dalam Islam. Ya, tapi ternyata dia ikut berjihad bersama dengan Nabi SAW dan meninggal. Kata Nabi SAW, amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Ya, jadi dia belum melakukan apa-apa, baru masuk ke dalam Islam. Ya, begitu masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata tidak lama dia meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, amaluhu qalil wa ajruhu kabir. Amalannya sedikit, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keindahan agama Islam, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Keindahan yang lain dari agama Islam, bahwasanya apabila seorang itu masuk ke dalam Islam, maka tidak akan disiksa atas perbuatannya sebelum masuk Islam. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Jadi apa yang pernah dilakukan sebelum Islam itu tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Bahkan begitu masuk Islam, maka amalan-amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila seorang itu memperbaiki keislamannya, dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dalam Islam dia perbaiki keislamannya. Fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalihha. Maka setiap kebaikan yang dia lakukan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah Pak, ya. Jadi amalan-amalannya, apalagi nanti Pak membaca Al-Quran, 1 huruf yang dibaca di dalam Al-Quran ini pahalanya 10. Nah, di dalam Al-Quran itu surah yang kedua diawali dengan Alif Lam Mim. Ya. 3 huruf saja. Nah, kalau 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan, berarti Alif Lam Mim sudah 30 kebaikan. Sudah 30 kebaikan. Belum lagi kalau dibaca ayat-ayat setelahnya. Maka Nabi SAW menyebutkan fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dia lakukan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Dia 10 sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallah. Kebalikannya, keburukan yang dia lakukan itu hanya ditulis yang semisal. Jadi 1 keburukan ditulis 1 keburukan, tidak dilipat gandakan. Inilah Islam yang begitu indah, ya, yang begitu indah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya disebutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pemuda Yahudi. Ada pemuda Yahudi sakit. Kemudian dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslim." Kamu masuk Islam.
Maka sang pemuda ini melihat kepada bapaknya yang masih Yahudi. Maka bapaknya memberi isyarat dan mengatakan, ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun masuk Islam. Pemuda ini masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Jadi keselamatan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari adab Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan di dalam Islam. Dapatkan di dalam Islam. Jadi orang ini atau pemuda ini dia tidak melakukan apa-apa. Dia belum salat, dia belum berpuasa, dia belum melakukan apa-apa. Begitu masuk Islam, meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu indahnya agama Islam. Ya, siapa yang mengampuninya? Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Pencipta manusia. Nah, ini, jadi pengampunan dosa di dalam agama kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, demikian juga ini juga di antara keindahan Islam, bahwasanya kalau seorang itu sebelum masuk Islam dan dia pernah melakukan kebaikan seperti sedekah atau amalan-amalan baik yang lain, maka begitu masuk Islam, amalan-amalan itu terhitung. Ini Pak, keindahan Islam. Jadi misalnya sebelum masuk Islam pernah melakukan kebaikan, sedekah, menyambung tali silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, dan amalan-amalan yang baik yang lain. Maka begitu masuk Islam, maka amalan itu tetap dihitung. Wah, luar biasa ini Pak, keindahannya. Iya. Jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, tidak akan dihitung. Tapi begitu masuk Islam, maka semua amalan tadi tidak sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam ini salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin au ataqatin au silatir rahim." Tapi silakan. Ya. Silakan. Ya. Mungkin satu kursi lagi. Ya. Ya, silakan. Iya. Iya. Sambil kita lanjutkan. Iya. Selamat datang Bapak Ibu. Iya. Jadi Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila ada kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, berupa sedekah atau membebaskan budak atau menyambung tali silaturahim, fahal fiha min ajar, apakah itu tetap mendapatkan pahala?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikan yang pernah engkau lakukan. Ya. Jadi subhanallah, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelum masuk Islam itu tetap terhitung. Jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi kalau kita pernah bersedekah sebelum masuk Islam, begitu masuk Islam itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah berbakti kepada kedua orang tua sebelum masuk Islam, maka begitu masuk Islam itu tetap dihitung, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita sudah sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keindahan yang luar biasa, Pak. Keindahan yang luar biasa di dalam agama kita. Agama yang sangat sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu mulai dari bangun tidur, ya, makan, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, masuk masjid, keluar dari masjid. Semuanya ada tuntunan-tuntunannya. Semua ada tuntunan-tuntunannya. Demikian juga agama Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Agama Islam mengangkat derajat, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hal yang sangat indah. Demikian juga Islam itu akan membebaskan seseorang dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga kesuksesan yang hakiki itu hanya diraih di dalam Islam. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan itu dalam kacamata Islam bukan hanya di dunia ini. Bukan hanya di dunia ini. Tapi kesuksesan yang sebenarnya itu ketika seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang meninggal lalu dia mendapatkan nikmat kubur, tidak mendapatkan siksa kubur. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Ketika dia meninggal nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dia terima catatan amalannya dari arah kanannya. Itu kesuksesan yang luar biasa. Karena ada orang nanti menerima catatan amalannya dari sebelah kirinya atau dari arah belakangnya. Dan itu pasti celaka. Tidak akan berhasil. Kesuksesan yang sebenarnya ketika seorang itu berhasil melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang disebut dengan sirat. Yang mana jembatan itu ya adalah jembatan yang sangat tipis. Yang sangat tipis. Dan semua orang pasti akan melewatinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Di surah Maryam. Ya, kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, kami akan biarkan dia berlutut di dalam neraka jahanam. Maka kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seorang itu berhasil melewati sirat atau jembatan yang ada di dalam neraka jahanam, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya diraih di dalam Islam. Karena itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam Islam. Wa ruziqa kafafa. Dan diberi rezeki yang cukup. Ya, diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan dia selalu merasa ridha, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Masuk ke dalam Islam, diberi rezeki yang cukup, tidak dikatakan diberi rezeki yang banyak. Karena bisa jadi Pak banyak tapi tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena yang kita inginkan itu, yang kita dambakan itu adalah keberkahan di dalam rezeki kita. Ada orang Pak rezekinya ya kelihatan sedikit dari sisi kuantitas, tapi dia selalu merasa cukup. Tapi ada juga dari sisi kuantitas, wah luar biasa, melimpah. Tapi dia selalu merasa kurang. Maka kesuksesan ketika seorang itu masuk ke dalam Islam, diberi rezeki yang cukup, kemudian ya dia diberi hati yang selalu merasa ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sedikit pengantar tentang keindahan agama Islam. Dan sebelum kita melanjutkan, mungkin supaya tidak terlalu hanya satu arah saja, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait dengan agama Islam atau terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, ya apakah itu ibadah salat atau yang lainnya. Kita sedikit ya buka ya sesi tanya jawab sebelum kita melanjutkannya. Ya. Dan sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlam
Ya, selamat datang di tempat kami di kantor Peduli Dakwah ini. Iya, dan ini tentunya adalah ya kantor kita semua. Ya, fasilitas untuk kita semua. Iya. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait dengan ya agama Islam, ya disilahkan. Oh iya, mungkin Bapak dulu ya, belakang. Iya. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semua muslim masuk surga. Iya. Bagaimana dengan muslim yang kurang sholatnya tapi masuk surga? Oh iya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Iya. Jadi disebutkan bahwasanya tadi juga sudah disebutkan bahwasanya kaum muslimin, orang yang beriman itu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Iya, karena keimanannya, karena keislamannya. Iya. Hanya saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk surga itu ada dua. Ada dua. Pertama, ada yang langsung masuk surga. Iya. Pokoknya begitu dibangkitkan nanti pada hari kiamat, diperiksa amalan-amalannya, ditimbang amalannya, ya, ternyata kebaikan-kebaikannya lebih berat. Dihisap dengan hisap yang ringan, bahkan ada yang tidak dihisap, langsung masuk surga. Dan ini yang kita harapkan. Ini yang kita selalu berdoa kepada Allah agar langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga ya, dimasukkan ke dalam surga tapi tidak langsung. Tidak langsung. Dia disiksa dulu sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu adalah penyelamat. Tauhid itu adalah penyelamat. Dan penyelamat ada dua. Penyelamat langsung selamat memang, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau penyelamat sehingga tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini dua bentuknya Pak. Ya, jadi mungkin ada ya salatnya mungkin bolong-bolong, atau ibadahnya itu, atau ada dosa-dosanya yang dia lakukan setelah masuk ke dalam Islam. Ya, maka boleh jadi dia disiksa. Tapi kalau dia disiksa, maka tidak kekal. Tidak kekal. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang paling ringan itu Pak, siksaannya di dalam neraka, itu adalah orang yang hanya dipakaikan sendal dari neraka. Ternyata dia pakai sendal itu, otaknya sudah meleleh. Otaknya sudah meleleh, menunjukkan bagaimana ya beratnya siksaan di dalam neraka. Maka kita masuk ke dalam Islam, kita perbaiki keislaman kita, kita jaga salat kita jaga sedekah kita jaga puasa Ramadan kita. Ya, demikian juga hubungan kita dengan sesama manusia, apalagi sama kaum muslimin, kita perbaiki akhlak kita. Maka insyaallah taala dengan hal tersebut ya kita harap dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua dengan memperbaiki keimanan, memperbaiki tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, wallahu ta'ala alam. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini sebenarnya Pak Ustaz, saya dari daerah minoritas di Toraja. Iya, insyaallah, barakallahu fiik. Saya punya keluarga itu banyak Kristen dan saya betul-betul selalu ada tradisi di sana di Toraja yang tidak bisa kita katakan menghindari, kadang-kala tradisi yang sudah melekat dari nenek-nenek kita, orang tua kita. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana kalau di sana itu ada kegiatan hormati? Nah, kami ini ada beberapa juga teman-teman dari yang Arab juga selalu mengikuti itu Pak Ustaz. Mengikuti itu pesta-pesta itu.
Bahkan mungkin tidak berbentuk satu barang yang ramah babi, tapi kami sumbang untuk beli itu. Umpama babi, umpama harganya sekitar 3 juta, mungkin berapa satu orang mungkin 500. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kami yang sudah mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam itu Pak, kita tetap selalu dianjurkan untuk bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia, baik itu dia seorang muslim atau non muslim. Itu dalam masalah muamalah, pergaulan dalam kehidupan, ya. Seperti membantu, ya, mungkin ada yang sakit, kita bantu dia, mau diantar ke rumah sakit, ya. Atau mungkin ada yang butuh makanan, minuman, kita boleh. Termasuk juga, ya, dalam masalah jual beli, berdagang, ya, itu tetap ada interaksi. Ya, utang piutang boleh, gadai boleh. Nabi SAW juga menggadai baju besinya kepada non muslim, orang Yahudi. Ya. Jadi dalam masalah kehidupan dunia itu kita berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia, baik itu dia muslim atau dengan non muslim. Tapi kalau dalam masalah ibadah, itu ada ayat di surah Al-Kafirun yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya, jadi dalam masalah agama, ya, dalam masalah seperti yang disebutkan tadi, itu kita tidak boleh ikut campur. Termasuk juga dalam masalah tolong menolong. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau dalam kebaikan, dalam ketakwaan, ya, kita tolong menolong. Tapi dalam masalah dosa, pelanggaran di dalam Islam, itu ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, ya, tapi surga bagi orang yang tidak beriman. Namanya penjara itu kan ada batasannya, Pak. Tidak bebas orang. Ya, tidak bebas orang. Demikianlah kita hidup di dunia ini. Ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Tidak boleh kita langgar. Sebagaimana seorang berada di penjara, ya terbatas. Ya, terbatas. Ada hal-hal yang dilarang. Maka demikian juga kita di dalam beragama, ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah syariat, itu ada prinsip kita, lakum dinukum waliyadin. Maka tidak boleh kita, ya, ikut di dalam hal tersebut. Iya. Tapi bukan juga kalau misalnya ada orang tua kita yang ikut atau keluarga kita yang ikut seperti itu, tidak boleh juga kita boikot. Tidak boleh diboikot. Tetap berbakti kepadanya dalam masalah dunia. Ya, dalam masalah dunia tetap kita berbuat baik kepadanya, menyambung tali silaturahim. Ya, tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Ya, dan itulah keindahan agama Islam. Selalu pertengahan. Iya, wallahu ta'ala a'lam. Ada mungkin dari ibu-ibu? Iya. Ustaz tadi tanggapi Bapak. Iya. Kan dibilang kalau tradisi orang tuanya dia pasti ikut. Iya. Karena kalau ada batasan tidak bisa. Iya. Bagaimana kalau tradisi begitu di sana? Kalau tradisi itu Pak tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh kita ikut. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh kita ikut berpartisipasi. Iya. Kalau tradisi. Jadi kita lihat, jadi sebenarnya Islam itu, ya, ada kaidah di dalam agama kita, ya, mengatakan al-'adatu al-muhakkamah. Ya, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam masalah safar, itu kan
Iya. Kapan seorang itu dikatakan safar? Kapan seorang itu dikatakan safar? Para ulama menyebutkan bahwa di antara ukuran safar itu, kalau menurut tradisi atau kebiasaan masyarakat itu menganggapnya sebagai safar. Misalnya kita dari sini ke Maros, apakah masyarakat di sini menganggap itu safar? Kan tidak. Tapi kalau dari sini misalnya ya sampai ke Baru, itu semua orang sudah pasti mengatakan dia sudah safar. Kenapa? Karena itu sudah kebiasaan, itu sudah adat, kebiasaan yang terjadi ya di tempat tersebut. Ya. Jadi adat atau kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu ya insya Allah tidak ada masalah, boleh diikuti. Tapi kapan bertentangan dengan syariat Islam, ya maka ya kita tidak boleh mengikutinya. Iya. Ada walaupun ya sekali lagi tidak boleh juga memutuskan tali silaturahim. Ya, dalam masalah dunia ya tetap kita berinteraksi. Iya, berinteraksi. Iya, wallahu taala alam. Silakan saya lagi. Ibu-ibu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi Pak Ustaz. Iya. Dalam saya melanjutkan tadi, banyak sekali pertanyaan ini sebenarnya karena saya dari daerah minoritas. Masya Allah. Keadaan situasi kita di mana para malam. Konsekuensi yang kami terima biasa dari keluarga Pak Ustaz, kami tidak di ini lagi karena terjadi itu Pak Ustaz. Oh iya. Besar lagi kami dapatkan itu. Iya. Kuliah macam-macam lah. Iya. Iya. Sejak kita hijrah itu dengan kondisi tadi itu. Iya. Di lain sisi kami ingin menyambut tali silaturahim dengan orang tua, dengan keluarga yang lain. Tapi di lain sisi juga solusi yang kami terima Pak Ustaz. Saya bertanya bagaimana solusinya Pak Ustaz dengan kondisi yang akan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu prinsip di dalam agama kita bahwasanya memang di dalam kehidupan ini kadang kita mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan cobaan-cobaan untuk melihat siapa yang bersabar di dalam menjalani agamanya. Iya. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum pasti Allah akan mengujinya. Pasti Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang ridha dengan ujian itu, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berkeluh kesah, murka, marah-marah ketika mendapatkan ujian, maka baginya juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ujian itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Nah, dan ujian yang paling besar, musibah yang paling besar apabila musibah itu menimpa agama. Musibah itu menimpa agama. Ya. Selama agama kita masih bagus, selama agama kita ini masih lurus, maka ujian yang lain berupa fisik, berupa harta dan seterusnya itu insya Allah tidak ada masalah. Ya. Tidaklah terlalu berat. Kenapa? Karena ya paling banter hanya sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Ya sakit atau mungkin dikucilkan atau ini. Paling sampai ya meninggal. Setelah itu insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan selamanya kalau dia tetap berpegang teguh di atas agama Islam. Ya. Makanya para nabi dan rasul itu mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Kenapa? Karena semakin berat ujian itu, semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, harus kita pahami bahwasanya semakin berat ujian, maka insya Allah akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang paling pokok ketika kita mendapatkan ujian seperti ini, maka kita bersabar. Bersabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang kedua, kita ridha. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan solusi kepadanya. Nah,
Kemudian yang harus kita perhatikan juga, ketika mendapatkan ujian seperti itu mungkin dikucilkan atau ya dalam hal-hal yang lain yang tadinya mungkin rezekinya melimpah, ya ada bantuan-bantuan dan seterusnya dari kerabatnya, dari keluarganya, ya setelah dia masuk ke dalam Islam ternyata itu semua terputus, ya. Maka kita harus yakin bahwasanya kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Maka ada Nabi SAW, ada para sahabat, ya. Demikian juga ada kaum muslimin yang lainnya. Kita semua akan bersama dengan mereka. Ya, bersama dengan mereka. Makanya mengatakan, "Oh, saya sendiri." Enggak, sebenarnya kita banyak. Ada saudara-saudara kita dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita berusaha untuk saling tolong menolong, saling ta'awun, ya, bekerja sama dengan baik. Ya, mungkin ada di antara saudara kita yang mengalami hal tersebut, kita berusaha untuk membantunya. Ya, menyabarkannya dan kita memberikan hiburan-hiburan kepada mereka. Jadi jangan bersedih dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan hamba-hambanya kalau dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin di surah Muhammad, "In tansurullah yansurkum." Kalau kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, membela agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Jadi memang Pak, kadang dalam kehidupan ini kita mendapatkan ujian-ujian. Ya, mendapatkan ujian-ujian, tapi itu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kesabaran dan kekuatan keimanan kepada kita semua. Nah, wallahu taala a'lam. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminus. Iya, Pak. Salam saya Agus. Insyaallah. Ingin mau bertanya Pak Ustaz, saya pertanyakan ini masalah orang yang sudah meninggal, Iya. khususnya pada orang tua kita yang sudah meninggal dulu sebelum kita hijrah, artinya sebelum kita masuk jadi mulak. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bolehkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Apakah kita pakai bahasa Indonesia atau harus bahasa Arab? Itu saya Ustaz. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW itu pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibunya. Ternyata Nabi tidak diizinkan. Nabi tidak diizinkan. Kemudian Nabi SAW minta izin untuk menziarahi kuburnya. Maka Nabi SAW diizinkan. Nah, dari sini dapat dipahami bahwasanya kalau seorang itu meninggal di atas keyakinan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berislam, ya, maka tidak lagi didoakan. Tidak didoakan. Ya. Karena yang didoakan itu hanyalah orang yang memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Misalnya orang tua kita ya meninggal di atas keislaman, kita doakan, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni saya dan juga kedua orang tua saya. Ya. Adapun yang tidak ya dalam keadaan Islam, maka tidak lagi didoakan. Sebagaimana para nabi dan rasul, ada keluarganya ya tidak dalam keadaan Islam. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak masuk ke dalam Islam. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak masuk ke dalam Islam. Tidak masuk ke dalam Islam. Maka ya Nabi Ibrahim, ya demikian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena dia ya mengakui anaknya. Maka Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu bukan anakmu. Ya, itu bukan anakmu. Maka ya kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang didoakan itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal. Adapun kalau misalnya belum meninggal, masih hidup, maka boleh didoakan supaya dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam
Islam. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya, Pak Umar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya, kapan tradisi dan adat itu dikatakan melanggar syariat? Ya, kalau yang seperti ini Pak, ini agak tentunya ini butuh kajian yang lebih luas, lebih mendalam ya tentang hal tersebut. Ya, yang jelas kalau itu misalnya tradisi ada di dalamnya pelanggaran Islam seperti kesyirikan, ya, menyembelih kepada selain Allah, ya, menyembelih bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya hal yang seperti itu tidak boleh diikuti, tidak boleh dihidupkan. Ya, kenapa? Karena itu berbau kesyirikan. Misalnya begini, ya, ada tradisi ya setiap tahun misalnya atau setiap bulan, ya, menyembelih untuk sungai, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk pepohonan atau bebatuan. Maka yang seperti ini tidak boleh diikuti, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga tradisi-tradisi yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tradisi yang seperti itu juga tidak boleh diikuti, tidak boleh dihidupkan. Ya. Adapun hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, itu insyaallah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Iya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang iya. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang keluarga. Katanya kita harus menghormati adat istiadat lah. Kalau saya kan dari Bali Ustaz. Iya. Di situ dia bikin sesajen gitu. Terus setelah sesajen itu dipersembahkan gitu. Apakah kita sebagai keluarganya itu kan karena satu rumah gitu, apakah bisa kita makan sesudah habis pakai apakah tidak boleh gitu? Oh iya. Ada buah, kue, kecuali mungkin babi ya. Iya. Apakah bisa dimakan? Iya, makasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam, ya, makanan yang sudah dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti sesajen dan seterusnya, maka itu tidak boleh dimakan. Itu tidak boleh dimakan. Apakah itu dalam bentuk sembelihan atau yang lainnya? Apalagi dalam bentuk sembelihan, ya, seperti kambing, ayam, disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Kenapa? Itu sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau ada tradisi seperti itu, maka kembali lagi tadi, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak dibolehkan. Iya. Bukan berarti menolak tradisi, tapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh mengikutinya. Iya, wallahu taala a'lam. Ada yang mengatakan Ustaz itu sesajen misalnya kayak kue, buah itu kan dia yang makan tapi tidak masuk katanya. Apalagi namanya itu tidak masuk Dalam kesyirikan. Iya, Iya. kan dalam kesyirikan. Maksudnya buah itu kan tidak berdosa itu maksudnya. Iya. Ada yang banyak yang makan itu
karena istilahnya gimana ya? Iya. Tapi itu sudah dipersembahkan ke ini, ke selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu tidak dibolehkan. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Saya ini tentang pendapat ini. Ada pendapat mengatakan keluarga yang beda agama dengan kita, misalnya orang tua kita, karena dia katanya kan tidak tahu apa-apa gitu. Kalau kita, karena dia belum memahami tentang Islam, belum memahami tentang apa itu agama, cuman dia ngikut-ngikut saja apa adatnya dari kecil, ya udah jalan saja. Ada pendapat mengatakan bahwa dia di akhirat katanya tetap masuk surga, karena dia memang tidak tahu, kalau dia belajar juga tidak bisa memahami. Iya. Kalau pokoknya dia maunya terserah deh, yang Iya. penting apa adatnya itu ada dilaksanakan gitu. Iya. Tetap katanya masuk surga suatu saat nanti. Iya. Iya, makasih. Iya. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau betul-betul belum diutus kepadanya seorang nabi, belum diturunkan kitab kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Ya. Jadi kalau tidak diutus seorang rasul, tidak diturunkan kepada nabi kepada mereka Al-Qur'an, kitab, maka memang Allah tidak akan menyiksanya. Tapi kapan sudah diutus seorang rasul, sudah diutus seorang nabi, diturunkan kitab kepadanya, maka itu pasti akan tetap disiksa kalau dia tidak beriman kepada nabi dan rasul tersebut. Dan kita ini alhamdulillah sudah diutus Nabi SAW sebagai rasul di akhir zaman. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul ya selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ya untuk sekarang ini ya tidak ada lagi orang yang punya udzur bahwasanya dakwah belum sampai kepadanya. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena ya dimanapun kita sekarang berada, itu dakwah pasti ada. Apakah itu melalui yang seperti ini secara offline atau secara online atau melalui media-media, itu sudah banyak sekali dakwah-dakwah yang tersebar. Ya, jadi maksudnya itu tadi Bu, betul. Kalau belum diutus seorang rasul, belum diutus seorang nabi, tidak diturunkan kepada kitab, ya lalu meninggal, maka itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Adapun kalau sudah diutus seorang rasul, maka kapan dia tidak beriman kepada rasul tersebut, maka pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hidup ya dalam keadaan beriman kepada Allah, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk atau wajib kita syukuri. Ya, inilah jalan keselamatan. Islam ya, itu adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya, selamat hartanya, selamat darahnya, selamat kehormatannya itu di dunia. Ya, karena itu tidak boleh dalam Islam itu tidak boleh mengambil harta orang, ya, tidak boleh merusak kehormatan orang, tidak boleh menumpahkan darah orang tanpa alasan yang benar. Ya, itu keselamatan di dunia dan di akhirat. Insya Allah selamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya didapatkan di dalam agama yang indah ini, agama Islam. Iya, wallahu taala alam. Saya ada Pak mungkin terakhir sebelum masuk asar ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lanjutkan pertanyaan tadi, ada di satu daerah Sang Postat sering ada ke sana dari 30 kakak, 26 kakak itu kira babi. Yang kita tanya sini halal haramnya itu mereka lakukan, dan rata-rata mual di situ Postat. Ya bagaimana solusi dan bagaimana apakah pekerjaan mereka ini termasuk, karena seberapa kali sudah sampaikan bahwa bisa
ganti, tapi mereka bilang kalau babi di sana itu lebih mahal. Baru kemudian kalau babi, kalau dia beranak banyak. Iya. Rata ini mahal. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Al-Quran Pak, di surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Ya. Yang halal lagi baik. Dan halal dan baik itu ada dua. Pertama, halal dan baik dari sisi zatnya. Ya, memang zat dari benda atau makanan tersebut halal. Ya, seperti daging sapi, daging ayam dan seterusnya, ya. Itu memang halal dari sisi zatnya, baik dari sisi zatnya, tidak menjijikkan. Dan yang kedua, halal dan baik dari sisi cara mendapatkannya. Dari sisi cara mendapatkannya. Walaupun mungkin baik dari sisi zatnya, tapi cara mendapatkannya tidak baik, tidak halal, maka ini juga tidak baik. Ya. Ayam misalnya baik, tidak menjijikkan. Tapi kalau dia disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, makanya jadi tidak baik, tidak halal. Ya. Maka ada dua, halal dan baik dari sisi zatnya, dan halal dan baik dari sisi ya cara mendapatkannya. Dan ada kaidah di dalam agama kita, man taraka syai'an lillah abadalahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ya. Dan di dalam agama kita Pak diajarkan itu bukan mengejar kuantitas. Tapi yang kita inginkan adalah kualitas, keberkahan. Jadi walaupun banyak tapi tidak berkah, itu tidak akan bermanfaat. Ya. Tidak akan mendatangkan ketenangan. Walaupun sedikit tapi berkah, itu bermanfaat dan mendatangkan ketenangan. Makanya seandainya ya kuantitas yang membuat orang tenang, ya orang kaya tidak akan gelisah. Ya, orang yang tinggi jabatannya, pangkatnya tidak akan gelisah. Tapi apakah mereka tidak gelisah? Apakah mereka tidak pernah sedih? Tidak. Ya. Banyak orang yang tidak punya apa-apa atau dari sisi ya kuantitas sedikit, tapi mereka merasa tenang. Kenapa? Karena keberkahan dari apa yang dia miliki. Keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan keluarga, ya, dan selainnya dari apa yang dia miliki berkah, maka itu yang akan mendatangkan ketenangan. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dia sembelih kudanya karena itu menghalangi dia, mencegah dia dari ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kendaraan yang lebih baik berupa angin. Kenapa? Dia tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Maka usaha kita, harta kita, ya, apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, ini hendaknya kita lihat dari mana kita mendapatkannya. Ya. Karena kalau didapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, insya Allah itu yang akan menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan didapatkan dengan cara yang tidak benar, yang haram, maka itu yang menjadi sebab doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu Pak, dua hal yang harus kita pahami, halal dari sisi zatnya dan halal dari sisi cara mendapatkannya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Dan sekali lagi Pak, keberkahan yang kita inginkan. Ya, keberkahan, bukan kuantitas. Tapi kalau kuantitas banyak dan berkah, itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Tapi apalah artinya harta yang melimpah, ya, tapi tidak berkah? Ya, Qarun, itu kan luar biasa hartanya. Ya, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada orang yang mau kasih namanya anaknya Pak Qarun. Iya. Tidak ada orang yang mau kasih nama anaknya Qarun. Kenapa? Ya, dianggap sebagai orang yang buruk. Padahal kaya raya. Ya, padahal kaya raya. Iya. Jadi sekali lagi ini penting untuk kita ya
renungi bahwasanya dalam Islam itu ada hal-hal, ada batasan-batasan. Ya, di dunia ini Pak, ya kita hanya hidup sebentar. Hidup sebentar, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita tinggalkan dunia. Dan di akhirat cuma 2 yang menanti kita. Kalau bukan surga, pasti neraka. Ya, dan kita semua menginginkan keselamatan dunia, alam barzah, alam kubur, dan selamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya didapatkan di dalam keislaman, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sudah masuk asar. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah, maka tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kedatangan Bapak Ibu di kantor kami, kantor Peduli Dakwah. Ya, insyaallah ta'ala kegiatan ini kita akan rutinkan, ya mungkin sekali sebulan, ya, atau mungkin 2 kali sebulan, ya insyaallah ta'ala. Ya. Dan bukan cuma pencerahan seperti ini Pak, tapi mungkin nanti insyaallah akan ada juga pelajaran-pelajaran yang lain, baik itu belajar mengaji atau yang lainnya dari ya program-program kita. Ya, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua.